Anak boleh di breaking news pemirsa, jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diterjang arus sungai Batang Kuranji. Warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji berjarak lebih kurang 1 kilometer. Inilah detik-detik arus sungai menerjang jembatan Bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan Kelurahan Lambung Buki dengan Kapal Koto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara petugas evakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya merupakan warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI, Polri, dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang, 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di beberapa daerah. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Sunandar di kantor BPBD Sumbar. Selamat malam, Budi, bagaimana situasi terkini di Sumatera Barat? Ada perkembangan terbaru apa? Selamat malam, Yandra. Ya, pemirsa, hingga malam ini korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat bertambah menjadi 12 orang. Setelah 9 orang tadi terdata oleh petugas BPBD, 3 orang korban meninggal bertambah dari daerah Agam dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara itu untuk genangan banjir di sejumlah daerah sudah mulai surut, namun aliran sungai Batang Kuranji masih dengan debit yang cukup tinggi. Demikian dia. Baik, terima kasih Budi Sunandar melaporkan langsung dari kantor BPBD Sumbar. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Provinsi Aceh saat ini dalam status darurat bencana setelah terdampak bibit siklon tropis Senyar 95B yang menyebabkan curah hujan tinggi di sejumlah wilayah. Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan darurat termasuk mengerahkan tim SAR gabungan ke lokasi-lokasi yang terisolir. Banjir parah melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Wilayah yang terdampak berada di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Birun, Pidi Jaya, hingga Aceh Selatan dan Aceh Besar. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi hingga melumpuhkan sejumlah akses jalan akibat luapan banjir dan longsor. Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, mengingat potensi curah hujan tinggi masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Menanggapi situasi darurat ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status darurat bencana provinsi. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir yang menerjang wilayah Aceh, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Syukri Syarifuddin di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Selamat malam Syukri, bagaimana situasi terkini di Aceh? Selamat malam Diandra, bisa saya gambarkan untuk kondisi pada malam ini di Aceh sendiri, itu di beberapa daerah sudah mulai agak gelap gulita ya, mengingat suasana di pengungsian di tempat warga itu belum memenuhi standar, mengingat sistem komunikasi yang dibangun antara provinsi dengan Aceh itu belum terkoneksi dengan bagus. Begitu juga dengan tim
dari Basarnas sendiri ini sangat sulit untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang terdampak banjir. Mengingat komunikasi yang dibangun antara tim di provinsi dengan di kabupaten kota itu agak sulit. Ditambah lagi dengan beberapa terpotong. Begitu, Diandra. Baik. Sementara itu kebutuhan mendesak apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Ya, untuk kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini yaitu kebutuhan logistik yang terutama untuk kebutuhan makanan, sembako dan kebutuhan perlengkapan bayi serta kebutuhan para perempuan. Dan yang paling utama sekali adalah bantuan selimut, mengingat kondisi di Provinsi Aceh malam ini begitu mendung dan di beberapa daerah masih diguyur hujan gerimis hingga intensitas tinggi. Begitu, Diandra. Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin melaporkan langsung dari Aceh. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Breaking News malam ini, sesaat lagi Anda akan menyaksikan iNewsroom. Acara ini dipersembahkan oleh bencana banjir bandang terjadi di aliran Aik Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aik Singolot meluap akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Derasnya air sungai ini melintasi pondok pesantren Mustafawiyah Purba Baru hingga membuat para santri panik. Bencana banjir dan tanah longsor meluas hingga melanda 15 kecamatan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ribuan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis hingga hari kelima masih juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2,5 meter. Sementara tanah longsor melanda 6 kecamatan, yakni Panyambungan Selatan, Batang Natal, Ulu Pungkut, Pakantan, dan Kecamatan Tambangan. Korban banjir dan longsor terpaksa mengungsi. Bupati Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Derasnya air dari Sungai Batang Kuranji menghanyutkan jembatan yang menghubungkan daerah Kelurahan Lambung Bukit dengan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Selain mengakibatkan putusnya jembatan, bendungan Gunung Nago ini juga jebol. Warga diimbau waspada, sementara itu dari data sementara terjadi banjir bandang di 2 daerah di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Pauh, daerah Lubuk Minturun dan Batu Busua. Banjir bandang juga terjadi di Sungai Batang Kuranji dan menghanyutkan sejumlah bangunan warga. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Kamis pagi mengakibatkan banjir bandang di sejumlah lokasi di Kota Padang. Puluhan kepala keluarga yang berada di lokasi panik dan berusaha mengevakuasi diri secara mandiri ke atas bukit menunggu pertolongan tim SAR. Banjir masih melanda 45 desa di 8 kecamatan. Ketinggian air kian meningkat di sejumlah wilayah. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah akses jalan nasional dan jalan kabupaten penghubung antar wilayah. Sejumlah fasilitas umum juga terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, lebih dari 25.000 warga terdampak banjir. Banjir bandang masih melanda 3 provinsi ini. Warga pun diimbau untuk tetap waspada. Tim Liputan iNews melaporkan.